Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rezi, selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Seperti juga di episode-episode selanjutnya, saya ingin berbagi tips dan trik mengenai dunia medis. Dan ya sebisa mungkin saya mau menjembatani antara dunia medis dan pasiennya. Karena memang saya percaya bahwa ada batasan, ada suatu gap yang agak sulit dihilangkan. Ya, mulai dari bahasanya, mulai dari budayanya, mulai dari cara kerjanya, seringnya tidak sesuai dengan asumsi atau perkiraan pasiennya. Oke. Episode kali ini saya mau membahas mengenai mindset atau alasan kenapa seseorang harus berobat atau seseorang harus konsultasi dengan dokternya. Ya. Jadi seringnya di poli itu, di praktek saya sehari-hari, seringnya saya dapatkan pasien dengan masalah yang tidak selesai. Saya ambil contoh yang paling gampang. Misalnya hipertensi. Kalau saya bicara dengan pasien saya, Bapak, Ibu, apakah ada penyakit rutin atau penyakit yang memang sudah diderita sebelum ini? Dan pasiennya, ya dok, saya ada hipertensi. Oke. Apakah Bapak berobat rutin? Iya. Tapi begitu saat saya periksa, tensinya masih 180/100. Wow, sangat tinggi kan? Dan saya bilang, Bapak berobat rutin? Iya. Kontrol di mana? Enggak sih, saya minum obat aja. Oke. Bapak Ibu atau pasien yang minum obat rutin dengan berobat rutin itu berbeda. Karena saran saya, jangan berobat atau konsultasi dengan dokter hanya untuk mendapatkan resep. Hanya untuk sekedar minum obat, jangan. Bapak, Ibu, atau pasiennya atau siapapun itu yang harus ke dokter, saran saya adalah untuk menyelesaikan masalahnya, konsultasikan masalahnya. Ada satu episode saya menjelaskan mengenai apa saja yang harus ditanyakan sama dokter yang mungkin bisa direferensikan dari situ. Tapi sebisa mungkin jangan menganggap asal sudah minum obat masalahnya selesai. Ya, itu suatu pola pikir yang menurut saya menyesatkan. Oke, karena kalau keluhannya tidak selesai, kalau problemnya tidak selesai, bisa timbul suatu komplikasi yang memperburuk masalah, atau bisa timbul komplikasi atau malah masalahnya jadi lebih buruk. Second opinion itu nggak masalah, boleh, silahkan. Itu hak pasien, tapi tetap kembali ke Bapak Ibu, ini loh ada masalah, konsultasikan masalahnya. Ya, poinnya adalah selesaikan masalahnya, bukan hanya dapat resepnya. Itu ya. Hal berikutnya yang saya sering observasikan adalah tanyakan sama dokternya solusinya. Pilihan apa sajakah yang bisa saya ambil? Kemudian hal berikutnya yang sering saya observasi ada di poli saya, yang sering saya perhatikan ada dari pasien-pasien saya, dan saya rasa pasien-pasien yang di luar juga mungkin mengalami seperti ini, bingung harus berobat ke dokter mana. Ya, yang bisa saya sarankan, kalau memang Bapak Ibu bingung berobat ke dokter mana, kita ambil contoh lagi tadi hipertensi yang memang ya persentasenya banyak. Yang bisa menangani hipertensi itu dokter umum bisa, dokter spesialis penyakit dalam bisa, dokter jantung bisa, kemudian dokter penyakit dalam pun ada lagi, konsultan ginjal hipertensi ya, dokter jantung juga ada. Kemudian ada lagi dokter penyakit dalam yang konsultan jantung ada, mereka bisa. Dokter saraf kami pun bisa menangani hipertensi. Tapi sekali lagi kembali ke masalahnya. Kalau memang masalahnya tensi, arahnya ke sana. Kalau memang masalahnya nyeri, ya nyeri itu bisa ditangani oleh dokter. Misalnya saraf bisa, dokter kalau perlu tindakan dokter ortopedi bisa, kalau nanti perlu tindakan lebih lanjut dokter anestesi pun bisa. Hal kedua yang saya perhatikan sering pasiennya bingung itu, wah saya harus berobat ke dokter ini nih dengan keluhan saya. Boleh. Jadi pilihan berobat ke dokter mana itu murni ada di pasiennya. Akan tetapi kenapa ada spesialisasi? Karena memang ada bidang tertentu yang khusus mendalami hal tersebut. Sehingga kalau apabila nanti dokternya menyarankan, Pak, Bu, bisa konsultasi dengan dokter A atau dokter B agar masalahnya lebih bisa diselesaikan, alangkah lebih baik kalau diikuti. Karena
agak sering juga saya dapat, sekalian aja lah sama dokter, kan dokter seorang dokter. Ya betul, tapi saya ambil contoh misalnya saraf, kalau pasiennya stroke dan kebetulan ada sakit gula atau diabetes, ya memang harus penyakit dalam yang menangani gitu ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah mungkin masalahnya sedemikian kompleks sehingga perlu lebih dari satu dokter yang menangani. Dan itu kalau memang masalahnya sangat kompleks, ya wajar pasiennya jangan bingung gitu. Kami dokter bekerja sesuai dengan standar profesi yang ada, dan memang spesialisasi maksudnya adalah seperti itu. Oke, dan terakhir, kapan sih saya harus berobat, kapan sih saya harus konsultasi? Nah, ini juga yang sering saya observasi, yang hal ini juga saya perhatikan, kadang pasiennya bingung kapan harus konsultasi, kapan dia harus berobat lagi. Makanya memang itu harus ditanyakan, tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini, setiap kondisi penyakit itu tidaklah sama persis, masing-masing berbeda. Bahkan satu penyakit yang sama di dua orang yang berbeda akan menyebabkan hal yang berbeda, sehingga memang evaluasinya akan berbeda. Maksudnya mungkin ada kondisi yang mengharuskan dievaluasi setiap 3 hari, sehingga mungkin Bapak Ibu harus kontrol tiap 3 hari. Capek sih, tapi ya memang mungkin seperti itu. Ada juga yang mengharuskan dievaluasi setiap minggu, mungkin seperti itu. Dan itu berbeda tergantung dengan kondisi yang kami hadapi saat itu. Memang tidak nyaman, ya memang kondisi saat harus berobat itu tidak nyaman. Tapi kalau terjadi perburukan, itu akan lebih tidak nyaman lagi. Ya, sehingga poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai terlambat untuk menangani penyakit Bapak Ibu. Ikuti arahan dari dokternya dan berikan waktu yang cukup buat Bapak Ibu sendiri untuk bisa konsultasi sehingga menyelesaikan masalahnya. Oke, sekian episode kali ini, semoga bisa menjembatani, semoga bisa membantu dan bisa dipahami. Kalau ada komen dan pertanyaan, ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.